Baik, halaman berapa sekarang? Terakhir waktu itu sih halaman 17-18 ya. Fat Ah, Atila, betul. Cara membedakan isim, fiil, Iya, dan iya. huruf. Dan 18 kan? ah, Udah 18 waktu itu. Jadi mungkin apa ya, kita bab 7 kali ya? Atau masih terusin balik ke 18? Bab 6 waktu itu. baik, ini cuman tambahan saja. Oh, Pada halaman 18, ya, belum dibahas kan ya? 18 kemarin liwat aja kan masalah, ya sepintas ya kan, masalah isim, fiil, dan huruf tuh. Ya, yang Belum. kaitannya. Belum. Baik, Belum ada catatan sama sekali bab 6 halaman 18. halaman 18 ini cara membedakan isim, fiil, dan huruf. mm-mm. Penulis menyajikan ada beberapa cara. Ada 7 di sini ditulis. Nanti kita pilih cara yang mana yang lebih mudah agar kita bisa membedakan isim, fiil, dan huruf. Itu ya. Ya, Berikut ini beberapa cara untuk membantu, hanya membantu sifatnya, untuk membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Cara yang pertama mencari arti katanya di kamus. Cara yang pertama tuh. Saya sudah kirim kamus aplikasi, sudah di-download. Sudah ya. Yang tempo hari Pak apa minta tuh Pak Hadi. Iya, saya Bisa Aman itu pakai, Ustaz nggak downloadnya. bisa pakainya. tapi pakainya ya nggak bisa. Nah, saya kasih tahu untuk Kayaknya. pakai kamus, pakai aplikasi itu, handphone Bapak harus settingannya 2 bahasa, Mm-mm. yaitu Bapak nanti konsultasi pada anak. Tolong tambahkan settingan bahasa di HP saya, bukan Mm-mm. mengurangi, menambahkan settingan bahasa. Bahasa Selama ini Arab. kan settingan bahasa Bapak itu kan bahasa Indonesia. Mm-mm. ya, Nanti masuk ke pengaturan, setiap handphone beda-beda pengaturannya, nanti iya. konsultasi sama anak lah yang bisa. Masuk ke Mm-mm. pengaturan dulu ya. Pengaturan nanti tambah bahasa, nanti itu gitu ya. Disesuaikan dengan handphonenya. Mm-mm. Kalau nanti ada pilihan bahasa, pilihlah bahasa Al-Arabiyah Al-Mamlak As-Saudiyah. Jadi bahasa Arab yang bahasa dari Saudi Arabia. Karena banyak nanti ada Kuwait, ada Enggak, apa Iran. bahasa Arabnya Pak Ustadz? Bahasa Arabnya tadi? Bahasa Arab Mamlaka Al-Arabiyah, Mamlaka. ya, Arab. Al-Arabiyah, Al-Mamlak Al-Mamlaka Al-Mamlakata As-Saudiyah. Cari pilih bahasa Arab versi Arab maksud saya. Jangan versi negara lain. Ya, sebab apa? Sebab kan Bapak akan mencari kata Arab menjadi Indonesia. Bagaimana ngetiknya? Mm-mm. Kalau nggak handphone Iya. jadi gitu kan gitu. Kalau kayak Misalnya Pak Ustadz Bapak ngetik, mau mencari kata kitabun, nggak tahu kata kitabun. Kan mesti Bapak harus ketik kitabun. Tanpa Oke. harokat, Pak ya. Bapak ketik saja kaf, ta, alif, ba. Itu akan muncul dia harokatnya sendiri, nggak usah cari harokat. Nah, untuk seperti itu kan berarti handphonenya harus disetting Arab dan Indonesia. Indonesia. Bukan gitu ya caranya ya. Nah, kita balik lagi. Cara yang pertama untuk membedakan itu adalah cari arti di kamus. Misalnya, Bapak tidak tahu kata kitabun. Begitu dicari di kamus, ternyata artinya buku. Di benak kita, buku itu isim, fiil, atau huruf? Sim. iya, Isim. isim. Udah, Isim. itu maksudnya cara Benar. pertama. Biar tahu artinya dulu, kalau enggak kan. Iya, ya. Makanya gue nanya kamus itu,
Gitu ya Pak Haji Taufik. Jadi Iya, tahu. konsultasi aja. Handphone Bapak kan itu jeruk atau apel tuh. Jeruk Iya, Apple. luar biasa. Saya handphone saya semangka sih masalahnya. Bukan itu dari anak, Pak Ustadz. Ya, nah anak lebih tahu deh tuh. Heeh. Itu cara pertama, cari kata di kamus. Yang kedua, memahaminya dengan pendekatan bahasa Inggris. Iya, iya, iya. Ini bagi yang pernah dulu belajar bahasa Inggris. Kalau nggak pernah ya lewat aja dah, susah. Iya. Begini, Pak Taufik. Taufik yang satu. Pak Taufik ini ahli bahasa Inggris. Jadi isim itu dalam bahasa Inggris meliputi noun, Ya, pronoun, adjective, adjective, adverb, dan adverb, interjection. interjection. Nah, itu kelima hal itu kalau diterapkan dalam bahasa Arab itu kategorinya masuk ke isim. Isim. Itu. Kemudian fiil, fiil itu bahasa Arab Inggrisnya adalah verb. Verb. Ya udah kalau kata kerja itu bahasa Inggris verb, bahasa Inggris ya bahasa Arabnya fiil. Lalu untuk huruf itu kalau di dalam bahasa Inggris ada dua, bisa preposition, bisa juga Conjunction. conjunction. Sehingga dalam bahasa Inggris itu kan di sini ada 7 ya. Sebenarnya ada 8 sih, cuman nggak apa-apa 7. 8 ya 8. 5 itu masuknya isim, 1 masuknya fiil, dan 2 masuknya huruf. Oke, Pak. Itu bagi yang belajar bahasa Inggris. Kalau yang nggak ngerti udah skip aja lah cara itu. Cara yang kedua adalah mengenal bentuk huruf. Begini, huruf banyak yang tersusun dari 1 atau 2 huruf hijaiyah. Paham maksudnya? Huruf yang disebut di sini, huruf ini maksudnya. Nih, susunannya. Kalau kata itu susunannya 2 huruf, 1 huruf atau 2 huruf, bisa dipastikan itu adalah huruf. Huruf. Jadi misalnya ada kata susunannya 2 huruf. Atau 1 aja deh. Belum ada tahu artinya tuh kalau 1. Bisa dikatakan Ada juga yang kategori haruf. haruf. Poin 3 paham? Paham? Ya. Kalau keempat, kenali ciri-ciri isim. Jika tidak ada ciri-ciri isim dalam sebuah kata, maka lihat cara ketiga di atas. Balik lagi ke hijaiyah. Bapak udah tahu ciri-ciri isim. Kemungkinan yang nggak masuk ciri-ciri isim itu adalah ya fiil dan huruf. Lalu ciri yang kelima itu menguasai ilmu sorof. Wah, belajar aja belum, Pak. Udah menguasai. Kita belum belajar ilmu sorof. Canggih nih. Iya, iya, iya. Belum belajar ilmu sorof. Malah kita gitu sudah menguasai sorof. Iya. Maka cara yang kelima ini nggak usah dipakai. Lalu cara yang keenam, banyak membaca dan menelaah kitab Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama. Ya seperti yang kita latihan itu kan, ayat itu kan, menentukan isim fi'il huruf itu begitu caranya. Sering seperti itu. Lama-lama nanti tajam juga. Ya, misalnya ada hadis Nabi katakan, misalnya ayyus sadaqati afdal qala shadaqatun fi Ramadan. Nah, itu difretelin satu-satu. Kayak kemarin. Iya, iya. Misalnya nih, untuk ini kan berkaitan dengan Ramadan. Sebagai warming up aja, apakah masih ingat atau tidak? Ya, Bu Hera sudah sholat. Alhamdulillah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu wabarakatuh. mau terbang? Waalaikumsalam. Iya, kan mau Ini umroh kan Pak luar Ustadz. biasa Ibu nih. Ya, Jam mau berapa umroh terbang? Pak Ustadz.
Ya, masih. full Ramadan, alhamdulillah. Ya, nanti Udah sore terbangnya. belum, lusa. Oh, lusa. Alhamdulillah, sekarang masih nginep ya. Iya. Bagus. Soalnya udah sayang mau ninggalin full Ramadan tuh Pak Ustadz. Ya, Ibu Iya, maksimalkan iya. aja itu. Iya. Nanti Pak Taufik diajak. Ya kalau di sana nanti mungkin saya ikutnya dikurang 4 jam ya Pak ya. Ya, jadi Ibu kurang Iya. 4 jam aja dari Ya, 13.30. ah, ya insya Allah bisa ikut. Ya, Alhamdulillah. pas Mudah-mudahan. 13.30 itu kan belum waktu zuhur di sana. Iya, jadi di sana 14.30 jadi tiga Luar belas itu. tiga puluh jadi jam 9.30. 9.30 Ya. dikurangi 4 jam. Ya 9.30 kita belum ada kegiatan apa-apa Pak Ustadz. Ya, Ya, habis sholat duha masih santai. Udah selesai duha di rumah di ya. Oh, Misalnya hadis Nabi tadi, kita kan lagi membahas penulis menyampaikan ada 7 cara untuk membedakan antara isim, fiil, dan huruf. Nah, ketujuh cara itu tinggal kita pilih saja. Kita sudah masuk cara yang kelima. Yang berapa? 6 ya? iya, Betul, Pak. iya. Misalnya ada hadis Nabi bilang Anas. Anasin. Qila ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Rasulullah. Katanya Ayyu as-sadaqat. Oh, Si mana dia huruf tak marbuto nih? Hilang tuh yang ini. Afdal. Hilang. Anas itu ya Rasulullah, ayu sodako afdalu. Anas bin Malik maksudnya ini. Abdullah bin Malik ya Bapak Rasulullah, ayu sodako itu. Nanya, lah kata Nabi, ya kan? Sadaqatun di roh. Ramadan. Tuh, kata Nabi begitu. Sedekah yang paling utama. Nabi ditanya, wahai Rasul, sedekah Apa sudah apa yang utama? pahalanya itu atau nilainya itu lebih utama? Dijawab, qala shadaqatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Sedekah Ramadan. di bulan Ya. Ramadan. Bukan maksud hendak membeda-bedakan bulan, bukan. Di sini penegasannya memang sedekah di bulan Ramadan lebih utama. Jangan juga menahan sedekah 11 bulan, terus saya sedekah bulan Oh, nunggu Ramadan. Ramadan. Karena hadisnya begitu katanya Rasul. Bukan. Rasul itu kalau ditanya tergantung situasi dan kondisi. Ya, begitu. Mungkin yang bertanya ini si Anas rajin sedekah. Ketika ditanya oleh Anas, maka jawaban Rasulullah sedekah bulan Ramadan. Maksudnya si Anas memang sering sedekah, tapi ketika masuk Ramadan suruh tingkatin lagi gitu. Dan padilahnya lebih besar. Ya, jangan ditahan-tahan. Kalau begitu 11 bulan ditahan aja deh. Tak begitu lagi. Sama kayak hari biasa ya, Ustaz. Nunggu Jumat baru sedekah. Iya, kalau Jumat saya sedekah, kalau enggak, bukan begitu. Nah, Padahal dianjurkan di dalam sempit maupun di dalam lagi longgar gitu kan. ya, Jadi Isra tidak wa ada. Dharra. Iya. Jadi katanya tugas kita itu kan menganalisa mana isim, mana fiil, mana huruf. Coba hurufnya ada berapa ini? Yang Bapak ketahui? An. Fi. An. Fi. Ya huruf. Ini kan an. Terus lagi. Itu. An. Fi.
Iya, udah. Ya, Ya, ya tuh. Ya juga huruf. ya huruf Ya, ya. ya. Ah, V tadi. mana Pi, lagi? pi. Di V. Ramadan. V. Hmm. Ada berapa? 3. Ya, Lulus sudah itu namanya. iya. Tapi Kalau nggak nggak ada lagi gimana? Romadoni ya. Kan ada V itu Enggak, enggak, Ah, preposisi. itu enggak. pertanyaan Enggak. S4 kalau gitu. Bukan. Baik, Pak Taufik, Ramadan tuh kenapa enggak isim. Romadoni? Kan ada V. Iya. Nah, nanti kita akan belajar di halaman berikutnya tuh. Tidak semua isim setelah huruf jar itu kasroh. Terus loh. Ada alasannya. Mengapa? Kan umumnya isim setelah huruf jar kasroh, gitu kan? Kasroh. Iya. Betul. Ya. Namun dalam hadis ini Rasul salah kali ngomong. Wah, Rasul nggak mungkin salah, ya kan? Nah, ilmu kita nanti, oh ada nanti namanya isim ghairu munsorif. Apa itu isim ghairu munsorif dan apa konsekuensinya nanti dibahas pada pelajaran selanjutnya. Kemudian fiil, mana fiil? Fi'il tuh kola, ya. Fi'il madi, ya harus Ya, ya pertama qila, Hmm, kedua iya. Afdolu. afdolu bukan. Fadola yafdolu Afdolu itu isim ya. kan Sodako. fadola. Isim Fadola tafdil. itu. Sodako ya. Sodako. Udah kotun itu udah tanwin jelas. Sudah. Sodakoti. Betul. Sodakoti itu apa? Iya, Sodako, iya, sudah. isim. Udah kok udah Iya, pasti isim kan ada Sodakoti. alif lamnya itu. Isim. Oh iya, Alif lam. Oh, Eh, iya. Betul. Absor, apa? Nah, berarti sisanya adalah isim, Mm-mm. ya kan? Iya, Dari Anas tuh. Fiilnya Semuanya qila. isim. Dari isim Anas pertama. Hmm. Ah, Ya, kita buang Anas. Satu. Nah, ya, Terus ya sisanya. ini dibuang nih. Ya, buang. Ya, Rasul. Hmm. ya Rasul betul. Ya, sodako. Allahu, Allahi. Allah. Ya Ayub. ayu, Ayu. Sodako. sodako, Kata kerja. afdol, Afdolu isim. Oh, kola ini tadi kola satu lagi ya. Ada satu lagi. Kola tuh ya itu film Kola madi itu ada kan. fiil, dua berarti ya jadinya. Hmm. Tuh. Ya, V-nya nggak iya, usah. terus, Dah, ada berapa jadinya? Tuh 2, 3, 4, 2, 5, 3, 6, 7, 4, 8 ya. 8. 8 tambah 2 Mm-mm. tambah 3 13. 11. 11 kata jadi hadis Nabi. Kan gampang hafalnya. Begitu. Maka begitu Pak ya. Itu caranya tadi nomor nomor 5. nomor 5. Paham? Ya. Nanti hadis lagi man soma Ramadana iman dan seterusnya sama begitu juga. Ada lagi Nabi. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan sejagat raya. Ya. Namun ketika masuk bulan Ramadan, kedermanannya jauh daripada hari-hari biasanya. Bertambah berarti ya. Bagaimana itu? Ditingkatkan. Ada hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbas, kana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana
ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nah, itu gitu. Adalah Rasulullah itu orang yang paling dermawan, namun ketika memasuki bulan Ramadan, kedermawanan itu Bertambah. Lebih lagi. bertambah. Wow, gitu. Ya mestinya kita ngikutin Rasul. Pastinya. Ada fenomena di masyarakat, Pak. Dia kan nggak pernah nyumbang takjil, Pak. Tapi kalau Ramadan rajin. Ah, nggak apa-apa. Berarti dia ngikutin Nabi. Ada gitu. Enggak juga, mestinya kan di hari biasa ada, di Ramadan bertambah. Mestinya ngikutin begitu. Baru Mestinya ngikutin Nabi namanya. idealnya. Iya, Yang namanya iman, al-imanu yazid wa yankus. Berkurang dan tambah. Ya, iya, naik turun. iya iman tuh begitu. Kalau ibu lagi imannya tinggi, sholat khusyuk ada. Iya. Kusuknya lebih cepat, lebih Tapi kalau nyaman. lagi ini, aduh, Gerwot. itu fluktuatif iman Iya. itu. Up and down. Ya, seperti itulah iman. Kadang orang baik, kadang itu. Ya, ini biasa manusiawi itu. Baik, kita lanjut. Ustadz, sebelum itu definisi Ya, Pak. nomor 3 nih Pak Ustadz. Huruf Nomor 3. banyak yang tersusun dari 1 atau 2 huruf hijaiyah. Misalkan gini, mim kan huruf hijaiyah, Ya, nun huruf hijaiyah. Kalau digabung jadi min, maksudnya gitu ya? iya betul. Misalnya Pak, ini huruf bukan bi, Huruf huruf jar kan? Berapa susunannya? 1. 1, gitu maksudnya. Iya. Misalnya yang 2, Min. berapa susunannya? Dua. 2. Artinya huruf itu banyak, ciri yang melekat itu biasanya susunannya 1 huruf hijaiyah atau 2 huruf hijaiyah. Dan sudah mempunyai arti. Bisa dipahami Pak Taufik? Tapi misalkan waja'alna. Nah, itu udah susunan huruf itu ya, Ustaz ya. Ada Iya. 2 itu ada nih. Nah, Misalnya waj'alna. Wa 1. Ya, itu ada berapa huruf tuh? Wa-nya 1. Ja'al. Wawunya 1. alif, Wa-nya 1. Oh, jim, Ja'ala 2. Ij'al itu fiil. Oh. Nanya huruf lagi. Naknya itu isim. Iya, kami. Ya, domir. Ya, ya. Domir. Belum masuk ya? tapi Belum. begitulah susunan ya Pak Ustaz ya. Iya, Yang susunan itulah begitulah seperti itulah ya. iya. Jalna itu susunan gitu Pak Ustaz ya. Iya, susunannya terdiri dari huruf hijaiyah gitu maksudnya. Iya, iya. Waj'alna minas solihin. Kan gitu. Ya, menjadi orang yang soleh ya. Ya kan, Muttaqina imamah. ya apa gimana lagi depannya? Doanya gimana? Lupa. Waj'alna lil muttaqina imamah. Ya, depannya gimana Bu? Saya lupa itu. Rabbana Rabbana hablana. Rabbana Rabbana hablana hablana min. Ya. Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina wa dzurriyyatina wajah muttaqina imamah. Waj'alna lil muttaqina. muttaqina imama. Doanya siapa itu? Ibrahim. Kan, doanya Pak Taufik. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada Pak Ustadz. Silakan Pak Iskandar. Ini kan biasanya dalam doa tuh, misalnya Allahumma fir lana junubana wali walidana warhamna kama rob. Ada yang robbauna, robbayana Pak Ustadz. Mana ya? Robbayani. Wah, bagus ini. Pertanyaan S4 juga nih. Dijawab atau tidak ini? Terserah. Nah,
Boleh. Boleh. Kedua, semuanya benar. Pengetahuan. Boleh pengetahuan. Ya. Ini namanya dalam doa. Rabbana, Kalau berdoa bersama-sama Pak Ustadz. iya. Ya Rabbana hablana Rabbana min gfir azunubana lana. waghfir lana dzunubana Rabbana ighfir lana dzunubana wa Dzunubana. kaffir wali anna walidayya sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar bisa Dzunubana. Gimana Pak? Misalnya, Rabbana ighfir Rabbana lana faghfir lana. Dzunubana Faghfir lana. wa kaffir anna bukan itu yang sayyi'atina Rabbana dimasuk wali Anda. walidaina warhamhuma Bigfirli. kama rabbauna shighara. Rabbayana sugih. Ini bukan dzunubana di sini. Rabbana gfir lana wali walidina. Wali walidina. walidina. Ada yang bilang wali walidayya. Nah, Kalau makanya buat nanti saya jelasin ini. kalau wali walidina buat kami, buat rame-rame. Kalau wali walidina, Rabbana gfir lana wali walidina. lidina. Wah, ini panjang. Rumah. Oh, bukan daina, wali walidaina. Keduanya betul Pak. Ntar. Apa ya? Wali Li wali. Nah, Daina. lana wali walidina. warhamhuma. Warham. Warhamhuma kama Warham. Rabbayani. kama rabbayani. Sogiro. Hum. Sigoro. Warhamhum. Oh ya. Babana furu wali wali. Sama Oh, Rabbayani. robau. Robau sigoro. Jamak sigoro. Ini doanya bersama. Rabbana gfir lana wali walidina warhamhum Kama kama rabbau. robbau sigara. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Pak Iskandar doa sebagai imam. Jamaahnya ya banyak. Pak Iskandar orang tuanya berapa? Dua. Terus jamaah masing-masing punya Orang tua. dua. Banyak kan? Iya. Banyak. Jadi karena banyak begitu, maka walidina. Walidin itu jamak namanya, jamak mudzakkar salim. Walidina. Ya. Warhamhum, kok hum? Kan tadi banyak. Humnya kembali kemana? Mereka itu. Nah, orang tua atau Kembali kedua orang tua. Huma. yang banyak itu tadi. Ya. Kalau huma itu dua Pak, dua saja. Warhamhuma cuma dua nggak ada lagi. Punya dua. Karena saya bilang jumlahnya berapa tadi? Banyak. Banyak ya. Nah, pakai hum jadinya. Warhamhum. Oh, kalau huma orang tua kita aja. Nah, nanti kalau pakai huma beda lagi. Di sininya wali-walidinanya beda lagi. Tadi pakai daina nanti. Warhamhum kama robbau. Rabbauna. Robbau itu artinya mendidik. Masdarnya tarbiyah. Seperti mereka itu mendidik kami ketika kami masih kecil. Maksudnya kasihanilah mereka sebagaimana mereka mendidik kami atau mendidik kami di waktu kami masih kecil. Ini kalau doa bersama ini Pak yang dibaca. Tapi kalau Bapak bacanya sendiri, Allahumma gfirli. nah kita bedain lagi itunya ya.
Rabbana gfirli. Di sini kita ganti, jangan Robana lagi. Kan saya. Robbani ya. Bukan Robani. Kalau Robani ada Rabbik baju. firli. Rabbit ya. Oh, iya. Rabbik firli. Rabbik fir Firli. Firli. Wali Rabbit walidayya. Hidayah. wali Rabbit wali Hidayah. walidayya. Hidayah kan belum. Ibunya dua, bapak. Day. Warhamhuma. Warhamhuma aja deh. Warhamhuma kama Warham robba. huma keduanya. Ya. Kama robbayani soghira. Warham huma Kama sama robbayani soghira. roba. Di sini bukan waw lagi, robaya. Ni Robaya nih. soghira. Rabbayana salah Pak Ustaz ya? Lah, salah kan di sini Bapak udah Bukan bilang kami ini sendiri. Nah, banyak. Soghira. ini juga Sogiro gantinya si Goro ganti lagi. Soghira. Sohiro. Untuk mufrad Sogiro. Itu kan tadi jamaah. Nah, tadi yang jama itu si Goro. Sogiro. Jadi gitu Pak. Rabbi firli wali walidayya warham huma kama robayyani soghira. Ini kalau sendiri. Kalau untuk berdua sama kita copy lagi. Ya, bagaimana doanya? Yang Bapak maksud doanya itu misalnya dua orang itu bisa kami atau tidak? Iya Pak. Dulu bisa Bisa kan? kami. Bisa. Rabbana ighfir lana. Wali walidina. Nah, ini diganti. Misalnya dua orang tuanya. Orang tuanya dua saja. Wali walidayya. Wali walidina. Wali Walidina. dayya. Oke. Atau wali walidayna. Boleh bisa. Kan kami dia kan. Berdua bisa kami kan berarti. Iya, kaminya kan begini Pak. Misalnya Bapak Pak Taufik jadi imam, Untuk istrinya jadi makmum. Masing-masing punya orang tua. Ya, keduanya ini nggak digabung, maksudnya ente buat ente, Ya. kan paham ya? Jadi dua-dua gitu, parsial. Masing-masing. Rabbana ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama Ya. Rabbayana. kama roba. Nah, karena dua nih. Robbayan. Robaya na segar Oh, sigoro. segar. Paham? Orang tua kan dua masing-masing. Tapi ini parsial ya, parsial maksud saya bilang. Robbana maksudnya duanya di sini menghimpun kepada dua Masing-masing. dua masing-masing. Wali daina itu dua, warhamhuma itu juga dua. Kama robaya seperti keduanya mendidik kami. Waktu kami kecil. Kami bukan sogiro lagi. Saya tahu udah benar nih, Sigoro. Benar tadi. Nah, dah. Jadi Pak Sunandan mau pilih yang mana? Halo Pak, Ya. mau pilih yang mana Apa Bapak? yang nomor 1 apa nomor Oh, yang berjamaah Pak. Nomor Yang berjamaah itu nomor 1. nomor 1. Ya. Kalau nomor 1 pakai yang ini. Ya Pak. Pak, kalau doa pakai bahasa Arab salah boleh atau Pak? Ya boleh. Esensi doa mah bukan masalah grammar, bukan masalah nahu. Baca Quran nggak boleh. Masalah hati ya pakai. Tuhan berdoa, kita pakai doa Palembang juga Tuhan paham. Pakai bahasa juga paham. Ya. Walaupun kita berdoa pakai bahasa Arab, tapi maksud kita begitu, lafaz kita begono, salah, Tuhan juga paham. Ya. Ini cuma seputar tentang tata bahasa saja. Syukur-syukur yang berdoa itu paham tata bahasa. Jadi bahasa itu benar dan indah. Gitu Pak ya. Ya. Salah pun salah, jangan dimarahin orang yang salah.
Jadi doa yang ini sesuai dengan kaidah tata bahasa ya, Ustaz? Ya, ini cuma berkaitan dengan tata bahasa saja. Begitu. Esensi doa mau bahasanya benar mau salah, Tuhan Maha tahu apa yang kita minta. Misalnya berdoanya pengennya sih minta ampun semuanya, tapi karena nggak hafal, dia pakai yang ini. Ya kan gitu. Yang tengah nih, ya kan? Hmm. Kan kalau secara bahasa salah. Ya wajar aja Pak, orang belum belajar nahu. Udah gitu Bapak harus jangan dimusuhin. Jangan dimusuhin. Ente salah. Oh, ya, apa orang salah. Pakai bahasa bahasa Sumatera aja boleh doa. Ya. Ya itu cuman salah dalam kata bahasa saja. Harapannya syukur-syukur jadi yang imam itu udah belajar nahu, jadi nggak salah. Silakan. Itu Pak Sunandar. Pak, jadi kalau nomor 3 itu berdoa untuk 2 orang, yang satu itu untuk lebih dari 2 orang, maksudnya gitu Pak ya? Ya, Nah, banyak rame. ini Bapak ini berdua nih. Ya, nomor 3 berarti ya? Ini berdua nih. Bapak dan istri saja. Oh ya, ya. Nanti wali-wali dayina kan dua itu disebut dua orang tua maksudnya masing-masing. Ya, Ya, paham sampai sini? kalau saya imam, ada 2 kawan saya di belakang, berarti nomor 1 Pak ya? Ya kalau makmumnya lebih dari satu berarti kan Bapak pakai yang itu sama Bapak jadi tiga. Jadi yang ini yang atas. Oh ya, ya, ya. Pak, yang dalam kalau ayat Al-Quran misalnya la ilaha antas subhanaka in, La ilaha kalau illa. kan ini, kalau dalam berdoa inna Pak diganti Pak ya? Boleh diganti, boleh tidak. Oh, Jadi gini, boleh ganti, boleh tidak? ya nanti tuh kajian udah kajian tinggi tuh, kajian balago tuh. Doa Nabi Yunus tuh. Ya, Ada karena Nabi Yunus. La ilaha illa la ila anta anta subhanaka inni. kuntu Kuntu minal zolimin. zalimin. Ya kan, kok ini? Bukan Tiba-tiba ina. ada yang ganti nak. Nah, itu namanya disebutnya iktibas. Bukan bermaksud merusak ayat. Itu kan ayat kan? Ya, Iya, ya, ya. Quran. Nah, ingat baik-baik nih. Ini yang salah kaprah. Ketika diganti domir itu, yang hasil ganti itu bukan ayat, Pak. Oh ya, Jadi kita itu mengutip doa itu dari ayat, tapi mengutipnya tidak sempurna. Sehingga dengan perubahan itu, yang kita rubah itu jangan lagi dinisbahkan itu ayat Al-Quran. Paham? Hmm. Sebab Al-Quran itu prinsipnya nggak boleh di Rubah. berubah. dalam konteks berdoa ketika domirnya diganti. Doa tersebut jangan lagi dikatakan itu dari Quran. Oh Karena ya, sudah berubah. Sudah Quran merupakan kutipan ya, ya, Pak itu Ustadz. namanya iktibas kalau dalam ilmu bahasa. Dan Allah senang bahasanya dipakai dalam doa kita. Allah senang ya. sekali. Tapi kalau orang yang belum sampai pelajaran balago, dia akan mengatakan, wah gak bisa, gini-gini gak boleh ngerusak. Itu tadi saya bilang. Kita lagi belajar kajian bahasa, bukan kajian teologi. Makanya bedakan itu. Dalam istilah bahasa disebutnya iktibas. Banyak itu. Doa dan penggalan ayat Quran kemudian dirubah. Ketika sudah dirubah itu, jangan dinisbatkan itu adalah Al-Quran. Bukan. Al-Quran nggak boleh. Paham ya? Pak Ustadz, kalau Ya. kita pengenalan isim nih Pak Ustadz ya, Nah, wali-wali dia. Kan teorinya kan setelah huruf harus kasroh. Berarti ini beda ini Ustadz ya. ya ini. Beda ya, terus wali-wali daina. Ya, Ini juga beda ya. ya, Bukan yang dimaksud yang udah kita pelajari ya Ustadz ya. ya.
Benar itu, makanya pelajaran menengahnya Benar. lagi langsung. Oh, ternyata isim banyak juga pembahasannya. Ya, baik. Saya rasa itu kita langsung ke materi ini. Ini selingan aja ya, Pak ya. Ini jangan Ya, diambil Pak. diambil pusing ini. Tapi kalau Bapak nanti menganalisa mana isim, mana fiil, mana huruf itu boleh. Oke. Ya. Pada poin 5 itu tadi. Mana lagi tadi? Nomor 6 udah. Yang ketujuh, mempelajari ilmu nahu dan ilmu sorof tingkat dasar hingga selesai. Ini dia. Jadi Bapak kalau pengen membedakan isim, fiil, huruf, harus selesai. Tuntas belajar ilmu nahu dan ilmu sorof. Tingkat dasar harus selesai. Kalau enggak, nanti ada yang enggak matang. Baik, itu materi kita. Ini bukan materi inti sebenarnya. Ini hanya step aja. Iya. Step, cara ya. Sebenarnya tanpa kita pelajari juga nggak apa-apa sebenarnya. Qul a'udzu birabbin nas sudah kita latih. Ya. Usah skip saja. Ini dia yang paling penting ya. Bab ketujuh. Pedoman memberikan harokat pada isim. Yang kita ketahui kan harokat itu bisa domah, fathah, bisa juga Kasroh. 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 Bagaimana Pak caranya saya bisa menentukan atau memberikan dia domah, fathah atau kasroh? Apa semau saya Pak? Ya enggak. Kan gitu pertanyaannya. Ini ada prolognya sebagai pengantar. Sebuah isim dan fiil. Jika sudah masuk dalam sebuah kalimat, maka harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah sesuai keadaannya dalam kalimat itu. Pembahasan rincinya akan datang nanti. Jadi ini begitu nanti-nanti mulu ini. Harus seperti Nanti setelah ketemu juga. harus continue Continue kesinambungan terus maksudnya. sih. Nanti. Benar, nggak langsung 14. Yang wah luar biasa ini, nggak langsung selesai satu hari. Begini Pak, isim atau fiil itu kalau sudah menjadi kalimat, harokatnya itu bervariasi. Bisa domah, bisa kasroh, bisa fathah. Tapi bervariasi harokatnya itu tergantung kedudukannya. Paham? Iya. Isim harokatnya fathah, kasroh, dhammah itu semua tergantung kedudukannya. Nah, pada kali ini apa saja kedudukan isim? Nih, sebagai berikut. Jika isim itu berkedudukan sebagai subjek, subjek itu bahasa Arabnya fa'il, maka umumnya berharokat akhir domah. Saya kasih sini dulu ya. Contoh, contoh, contoh. Tadi apa, Didi? Kalau dia sebagai Cek. subjek. Kedudukannya sebagai subjek. Subjek itu bahasa Arabnya adalah fa'il. Saya ulang. Subjek bahasa Arabnya adalah fa'il. Kalau Fiil dengan fa'il sama, Pak Ustaz? Hah? Fiil dengan fa'il sama, Pak? Beda. Oh, beda. Fi'il kan kata kerja. Oh ya, fa'il? Fa'il subjek. Oh ya, Tulisannya tuh lihat. ya. Ya kan? Kalau isim itu berkedudukan sebagai subjek. Subjek bahasa Arabnya adalah fa, fa, fa'il. Jangan terbalik. Ingat, Kata kerja. fa'il ada atau muncul
kalau ada fiil. Oke, saya ulang. Fa'il hadir atau muncul kalau sebelumnya ada fiil. Logikanya tidak mungkin ada pekerjaan kalau tidak tanpa subjek, ada subjek, yang mengerjakan. Kan gitu, Pak? Ya, subjek. Itu logikanya. Bapak lihat meja, ada nggak yang ngerjain? Ada. Ada. Maka bahasa Arab, fiil dulu, kata kerja dulu, baru fa'il. Itu dia. Subjek. Contoh. Contohnya, misalnya kok koro koro a Zaidun al-Qur'an. Koro a Zaidun al-Qur'an. Mana fiilnya? Quran, Koro a. Quran. Hmm. Betul ya? Hmm. Qara'a. Koro a ini fiil. Koro a itu Fi'il fiil. madi. Kata kerja ya fiil itu. Iya, fi'il madi. Ya. Al-Quran fa'il. Kalau ada fiil, pasti ada Fa'il. 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 Berarti fa'ilnya mana? Zaid. Zaidun. Perhatikan. Zaidun harokatnya apa? Harokat akhirnya. Domaten. Doma. Ya, domatein. Dalam nahu, baik dhammah maupun domatein itu disebutnya dhammah saja. Oke, sepakat? Ya, Hmm. ya, ya. Baik dhammah maupun domatein dalam nahu disebutnya dhammah saja. Oke? Ya. Pertanyaannya, mengapa di situ dhammah tidak fathah atau tidak Asal. kasroh? Jawab. Karena Z itu isimnya adalah subjek. Karena dia sebagai Fa'il. fa'il. Fa'il itu apa ya? Sab Subjek. tuh. Paham sampai sini? Nggak boleh kita bilang qara'a Zaidan. Aduh, bingung kan ya? Udah mulai. Kalau bingung berarti ilmu lagi Zaidun. Kita dari lagi lagi mencari jalan. Jalan-jalan ke Sudirman. Masalahnya gini Pak Ustadz, kalau kita subjek disebut subjek, pasti posisinya di depan gitu Pak Ustadz. Ya, jadi ingat Bapak, kita sedang berada di Arab, bukan di Bahasa Indonesia itu. Ya bukan, tadi bukan lagi suka ada di Depok kita ini. Jadi ini di otak otak harus suka kacau, disinkron dulu. Ustaz. Ya. Disinkron dulu. Ya, sinkronkan. Ingat, Iya. kita sedang berada di Arab. Gitu. Kalimah Indonesia sama kalimah Arab beda. Beda. Bukan di Duren Sawit, Pak. Paham? Iya, iya. Pokoknya fiil dulu, kata kerja dulu, baru fa'il. Begitu. Iya. Dan fa'il, kalau kita sudah bilang isim itu sebagai fa'il, dia tandanya dengan doma. Nggak boleh dengan fathah. Nggak boleh dengan kasroh. Kenapa? Ya itu fa'il, Pak. Itu.
Paham? Ya. Yang subjek ya. Contoh lagi. Hmm. Harus banyak kasih contoh. Qala Allahu. Apa artinya? Berkata Berkata. Allah. Allah Berkata. berkata. Allah berkata. Kata. Subjek, Firman. subjek tuh. Allahnya subjek. Iya. Fa'il. Nanti terjemah ke bahasa Indonesia jangan berkata lagi. Berfirman. Allah Kalau berfirman. Allah jangan berkata. Yang enak Berfirman. Iya. berfirman. Firman. Walaupun si Qala artinya berkata, Pak. Nanti sebab kenapa? Kalau berkata Nah, nanti bingung. kebayang kayak Pak Taufik ngomong. Oh, nanti Allah punya Enggak, itu kan bahasa aja. Kalau Berkata itu Allah maknanya, firman. berkata sepertinya maknanya dangkal. ya begitu. Nah, kalau Nabi juga sama, Qala Nabi. Bersabda mesti. Bersabda kalau Bersabda. Nabi. Kalau Pak Taufik, Qala Taufik. Iya, iya. Berkata. Tapi ada di surat Allah apa taufik. itu, Ustaz? Di surat Naziat apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun ngomongnya begitu. Emang Fir'aun dasar. Faqala ana rabbukumul a'la. Ya, Berkata tuh Mas. Bukan firman kan? iya, karena Fir'aun bukan Tuhan, maka berkata. Manusia. Oh, jadi dia kalau kola ketemu ada kata Allah berarti berfirman. Gitu Iya. Pak Ustaz, ya. Itu terjemah ke Indonesia aja, Pak. Kalau Rasulullah bersabda. Ya, bagaimana kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu biar pas gitu. Mana Taufik berfirman. Oh, itu Tuhan lagi. Jadi Repot Fir'aun. Berfirman. Wah, Berfirman. Toilet lagi Pak Ustaz. gitu. Repot. Tapi ngerokok nggak tuh? Lagi ngerokok. Tuh dia. Nah, mana fiilnya? Lah, fiilnya kola. Nah, Kola. Nah, ini kola ini fiil. Ya, film tadi. Ya, fiil. Oh, Berarti Allahnya Allahnya Fa'il. cek. Mesin. Subjek. fa'il. 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 Ya, subjek itu ya. fa'il. Mulai sekarang kita mulai tinggalkan tuh istilah subjek. Oh, jadi pakai Arabnya. Ya, pakai istilah Arab Bahasa saja. Arab ya. Fi'il Karena Jadi kita Arab. lagi di Arab. Arab. Lagi di Arab. sebab kalau fiil pasangannya subjek lah nggak akur, Pak. Fi'il pasangannya fa'il. Iya, fiil pasangan fa'il. Kalau kata kerja pasangannya subjek. Kan gitu. Iya. Cuma tadi penulis bilangnya subjek, Pak. Itu untuk memudahkan kita mencernanya. Setelah kita paham, ya udahlah kita pakai istilah fa'il saja. Fa'il. Oke? Baik. Ingat tulisannya fa-nya panjang, fa'il. 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 Kalau fi'il kan fa-nya pendek nih. Fi'lun gitu ya. Fi'il. Oh iya, fi'il, fa'il. Ya, komponen hurufnya sih sama, cuman yang satu panjang fa-nya. Mengerti? Ya. Katanya, kalau tidak ada, kita lanjut. Lanjut pada buku kita bahasannya. Yaitu jika sebuah isim berkedudukan sebagai objek. Nah, di sini lagi-lagi untuk mengantar paham pakai istilah Indonesia. Sebagai objek. Ya. Objek itu bahasa Arabnya adalah maf'ul bih. Apa? Ini dong.
Kalau objek harokatnya harus fathah gitu ya tuh. Ya, Nah, sekarang bahasa Arabnya objek itu adalah maf'ul bih. Nanti saya tulis. Begini, kenapa muncul maf'ul bih atau objek? Maf'ul bih. Karena kata kerjanya butuh bahasa Arab, bahasa Indonesia apa tuh? Kata ya kerja yang butuh objek. Ah, Objek transitif atau intransitif? Hah? Dulu, transitif. kata dulu kerja. belajar bahasa Indonesia, ya kan? Budi Membeli, makan Bi. nasi. Mana objeknya? Masih Nasi. Saya mencintai kamu. Mana objeknya? Kamu. Kamu. Ibu Mencintai masak subjeknya. nasi. Nasi objeknya. Nah, Emang nasi bisa dimasak, Pak? Bisa lah. Yang bisa dimasak beras. Ya, itu istilah. Sebenarnya kan beras. Iya, pinter juga dah. Nah, luar biasa. Ibu masak beras atau ibu masak nasi? Masak nasi lah. Walaupun isi yang dia masak ke Walaupun beras. yang dimasak beras. Ah, Dalam zaman dulu namanya menanak nasi. iya. Padahal nasi itu udah jadi atau belum? Udah jadi. Mestinya nasi udah jadi. Yang Tapi mesti ditanak beras mestinya. Tuh sama. kebiasaan. Sama nanti tuh dalam belajar bahasa Arab juga sama begitu. Jangan salah memahami ayat begitu. Yang disebut Nabi adalah sesuatu yang sudah jadi. Tapi yang dimaksud adalah prosesnya. Itu model kayak tadi. Dalam bahasa kita aja ada. Maksud kita itu nasi, beras. Tapi yang kita sebut Nasi. nasi. Itu tinggi, pelajaran tinggi itu, Pak. Jangan itu ada itu sastranya itu. Di Al-Quran modelnya begitu juga. Ada banyak ayat-ayat begitu. Ya Allah. Baik, kita kembali lagi. Ngantuk. Nah, luar biasa. Luar biasa. Emang kalau orang belajar itu luar biasa. Awalnya ngantuk. Jangankan yang online, Pak. Yang offline juga ngantuk. Saya nggak ngantuk karena saya ngomong. Yang capek itu kan dengerin orang. Kalau ngomong bakal capek, Pak. Yang capek itu dengerin orang. Udah minum dulu. Jadi ulang. Kalau Oke. isim itu sebagai objek, maka Umumnya dia tandanya harus Fathah. fathah. objek bahasa Arabnya maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih, maf'ul bih. Contohnya ini fi'il. Lalu ada fa'il. Lalu ada di sini maf'ul bih. Maf'ul bih itu boleh ada, boleh tidak ya, Pak? Hmm. Maf'ulun bih. Kasih harokat saja karena belum familiar. Maf'ulun Maf'ul bih. Nah, ini dia. Di dalam kurung itu maksudnya boleh ada, boleh. Tidak. Maf'ul Maf'ul Objek bih. itu hadir bih. kalau kata kerjanya butuh objek. Objek. Ya. masbuk atau maf'ul sih maksud? Maf'ul. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Kalau masbuk biar filter beda lagi. Oh iya. Beda istilah. Maf'ulun bihi. Jadi objek bahasa Arabnya apa? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Oh, boleh. Maf'ulun bih. Gampangnya maf'ul bih orang nyebutnya. Gampang deh. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Boleh ada, boleh tidak. Tidak.
tergantung fiilnya. Kalau fiilnya muta'addin, ya ada lagi istilah baru nih. Nggak apa-apa saya tulis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Karena terkait sih masalahnya. Muta'addin. Ta'addin. Muta'addin. Muta'addin itu kata kerja transitif. Kata kerja Transitif. transitif. Ya. Apaan kata kerja transitif? Kalau masih bingung istilahnya saya ganti saja, jangan transitif. Butuh objek gitu aja ya. Gitu aja. Nah, Iya, iya. saya kan mempersepsikan Bapak sudah belajar bahasa Indonesia. Heeh. Jadi saya kasih ke transitif. Butuh objek. Pasti tidak butuh objek. Ada lagi istilah fi'il lazim. Dan Lazim. lazim. Ini berarti tidak butuh. Tidak butuh Tidak objek. butuh objek. Nah, contohnya gimana, Pak? Memang nggak ada kalimat yang nggak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek. Kayak makan. Nah, Misalnya membaca butuh objek atau tidak? Saya membaca. perlu baca apa? Baca buku. Betul. Nah, contohnya berarti qoro'a. Contoh kayak ini tadi. Ya, kalau Kitab. mesti ada objek. Objek. Qoro'a Muhammadun Kitab. Kita pun. jangan kita kan tadi apa katanya? Kalau maf'ul bi harus harus Fatah. Tabatun. al-kitab Fathah. tabat. Gitu, Pak. Fathah. Kasrah. Nggak boleh al-kitabu, nggak boleh. Alkitabah. Kenapa? Jadi analisa Maf'ul Karena bih. qoro'a ini Qira'a itu fi'il. fi'il. tuh Muhammadunnya Muhammadun tuh isim. Isim. fa'il. Fa'il ya. Fa'il. Fa'il. Dudukannya sebagai fa'il kan? Subjek Iya, biasa fa'il. Alkitabnya Sama. Objek. Isim. objek. Maf'ul bih. ya Objek. alkitabah itu adalah Isim Oh, sebagai lebih. objek. maf'ul Bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. bih. Jadi sebagai objeknya. Iya, sebagai objek. Objek dari pekerjaan. Hmm. Paham sampai sini? Jelas. Kan di buku kan ada contohnya tuh. Nasara Muhammad Zaidun Fisuk. Oh iya, betul. Bentar. Luar biasa Bapak ini. Mencuri setata aja. Ini bukunya udah di print ya Pak atau Udah dibolak-balik. Baca, udah berapa kali hatam Pak bacanya? Objek. Tuh. Kalau di buku gimana contohnya Pak? Nasara Muhammadun Zaidan Fisuk. Artinya apa artinya itu? Artinya Muhammad telah menolong Zaid di pasar. Wow. Jadi objeknya mana? Jadi objeknya itu Zaidan.
Ih, hebat. Karena dia kan maf'ul bih kan. Ih, hebat. Nah, terus kalau Muhammadun itu jadi subjeknya, jadi fa'il. Fa'il. Pak, ya. Hmm. Nah, Kalau Nasoro, Nasoro Nasoro fi'il madi. fil madi, ya betul. Fi'il Terus, madi, karena ada fi'ilnya. Nasoro fi'il madi, Muhammadan itu adalah subjeknya, fa'il ya. Kemudian Zaidan itu jadi mas'ul bih, jadi objeknya. Fi itu apa jar ya, Nur. huruf jar ya. Jar. Fi suk itu atau pasar ya, itu adalah isim. Jadi kasroh mau ngomongnya. iya, Betul nggak? iya, betul. 100% buat Batak. Silakan buka puasa. Wah bahaya. Kalau betul banyak. Jawaban tersebut Jadi, boleh poinnya buka puasa duluan. Baik, benar. Nasara Muhammadun Zaidan. Zaidan fi suk. Nah, tarif besok terakhir, contoh terakhir. Jadi kalau sebagai maf'ul Fil madrasah. harus harus tandanya Kenapa? Butuh objek. Fathah. fathah. Ini udah kan fathah. Muhammadun udah, Zaidan fathah. Luar biasa. Baik. Fil madrasah boleh. Nah, kita balik lagi. Jadi maf'ul bih muncul itu karena fiilnya butuh butuh objek. Fiilnya butuh objek. Fiil yang butuh objek namanya disebut fiil Fil muta'addin. muta'addin, Muta'addin. transitif. Sedangkan fiil yang tidak butuh objek namanya fiil. Fi'il Lazim. lazim. Mana itu Pak contohnya tadi? Qala misalnya ja'a nabiyyu. Tuh. Ya, Belum ada. belum ada di sini. Misalnya yang tidak butuh objek. Misalnya ja'a Muhammadun. Muhammad. Mana fiil? Fiilnya ja. Mana fa'il? Fa'ilnya Fa'ilnya Muhammad. Muhammad. Ada maf'ul bih? Nggak ada. Alasannya? Udah jelas ja'a Oh, Muhammad. Jadi nggak Muhammad perlu ada. butuh objek. Nggak ada objek. Karena ja'a itu adalah kata kerja in Transitif. bahasa Arabnya Oh. lazim. Pergi butuh objek atau tidak? Walladzina kafaru bi rabbihim. Saya pergi. Muhammad pergi ke Bandung. Zahabat. Ada objeknya atau tidak? Tidak ada. Nggak ada. Pergi kemana? Harus ada Muhammad objeknya. tidur. Nah, itu tidak perlu. Nggak perlu. Tidak butuh objek. Muhammad pergi. Butuh Zahabat objek. Pergi kemana? Pergi ke Nah, pasar kalau atau kita pergi ke bertanya ke, kota. itu bukan objek, Pak. Itu tempat. Oh, Keterangan tempat bahasa Indonesia. Paham kan sini? Ya. Berarti Jadi, Kalau itu kita juga. ternyata waktu atau tempat, itu bukan objek, sudah. isim. Itu isim. Yang disebut objek itu isim murni. Langsung sasaran perbuatan. Ibu mencuci baju. Ada objeknya? Ada baju. 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 Saya mandi di kamar mandi. Ada objeknya? Tidak. Nggak ada. Ya. Saya tertidur. Enggak ada. Nggak ada objeknya. Ada objeknya? Nggak ada. Nah, ada. Butuh deh. baik. Gitu Pak ya. Sedikit tambahan saja. Bagaimana Pak bisa saya membedakan yang butuh objek sama yang tidak butuh objek? Kan gitu Pak. Hmm. Gampang. Tambahkan saja awalan di
Kalau bisa ditambah awalan di, maka kata kerja itu butuh objek. Makan tambah awalan di, Dimakan. bisa? Nggak bi- Bisa kan? Bisa kan maknanya makan, dimakan. Bisa atau tidak? Bisa Ya. Minum, diminum. pergi. Nggak bisa. Aneh. Nah, kalau aneh, dirasa-rasa aneh, itu namanya nggak butuh objek. Paham? Tidur. Tidur. Ya. Kalau Tidak butuh objek. ditidurin, Itu beda lagi kata kerja aktifnya. Ngantuk. Ya, itu juga tidak butuh objek. Iya. Bu Era, gimana, Bu? Paham, Bu? Belum. Masih masih runyam. Kayaknya butuh takjil tuh. Baik, saya ulang lagi. Kan kita lagi belajar maf'ul bih, betul? Ya. Maf'ul bih, bahasa Indonesianya adalah Objek. Objek murni. tandanya harus dengan Fathah. nah, pertanyaannya, kapan Pak maf'ul bih muncul? Kan gitu. Jawabannya, Selesai. kalau fi'il Ada fi'il. butuh objek. Bahasa Arabnya fi'il muta'addin. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, saya tidak bisa membedakan kata kerja atau fi'il tersebut butuh objek atau tidak, kan gitu. Maka caranya adalah tambahkan awalan di pada kata kerja tersebut. Misalnya, kalau ditambah awalan di, maknanya kok tidak aneh, berarti kata kerja tersebut butuh Objek. objek. Contohnya, makan tambah awalan di, Dimakan. aneh atau tidak? Ya enggak juga kan. Jangan pakai juga. Dimakan. Tapi enggak. Tidak, gitu aja. Ya. Minum, diminum. Ini. bisa. Berarti dia belum objek. Tulis, Ditulis. Tuh. Betul objek. masak, Dimasak. Dimasak. tidur. Ya itu enggak aneh tuh. Aneh. Enggak bisa. Aneh atau tidak tidur? Aneh kalau di tidur aneh, jadi tidak butuh. Nggak butuh objek. Iya, nggak butuh objek. Pergi. Itu juga sama. Nggak butuh. Makanya, Adin. nah kalau tidak butuh objek, namanya lazim. Kalau butuh objek, namanya muta'ad. Datang. Kasih awalan di. Datang Nggak nggak butuh butuh objek. Nggak butuh. Lazim. Objek, masa didatang? Fa'il lazim. Paham sampai sini? Ya. Itu ilmu trik aja, trik cepat. Membaca. Dibaca. Dibaca. Bunuh. Dibunuh. Dibunuh. Boleh. Betul. 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 Hebat tak kalau Ta'adin. lulus. Ta'adin. Baik. Satu lagi. Harus sabar ini. Iya, harus continue. Ganti terus. Belajar nahu itu adalah ilmu yang sangat ditakuti oleh santri. Jadi Bapak ini belajar pelajaran sesuatu yang ditakuti oleh santri. Nahu dan sorof. Tapi luar biasa Pak Hadi. Nah, ya, Maha santri, kuliah seminggu sekali. Yang penting sedikit-sedikit, Pak. Iya. Nggak bisa ibarat orang makan, bisa langsung satu piring begitu. Nggak Ya, nggak bisa. 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 Suap sedikit-sedikit.
Sedikit. Langsung semua. Begitu orang belajar. Kalau dilelek semua nggak bisa bernapas. Nah, makanya. Itu. Kalau saya pusing, berhenti nggak, Pak? Ya, terserah. Berhenti. Semua nggak bisa berhenti. Seumur hidup udah kalau ngerti terus. Jadi belajar sama saya nggak enak. Enak. Nggak ada PR-nya. Nggak ada Ya, PR. bukan maksudnya pelan-pelan. Iya. Berarti nih Pak Ustadz ujung-ujungnya nanti berarti ada kata-kata kerja yang perlu objek dan kata-kata kerja yang tidak perlu objek nantinya ujung-ujungnya gitu Pak Ustadz ya. Betul. Sama seperti bahasa Inggris. Iya ya, verb intransitif sama verb Intransitif transitif. verb. Kalau Inggris itu istilahnya intransitive verb, Pak, bukan verb intransitif. Dibalik, intransitive verb sama transitive verb. Itu dia istilahnya. Kerja. Baik. Nah, sekarang kalau isimnya berkedudukan sebagai masbuk biharfil jar, apaan lagi, Pak? Kasroh. Filjar. Kasroh. Isim yang hadir setelah huruf jar, namanya disebut masbuk. Biharfil jar. Oke. Contoh gimana contohnya? Itu tadi. Ya tadi fisuk jadi ada jadi kasroh. Ya, Fil madrasati. ya, bagus. Misalnya Fil baiti misalnya. darosa. Darosa. Jangan deh, jangan darosa. Qoro'a Darosa saja dulu. Qoro'a Muhammadun Al-Quran. Mhm. Muhammad membaca Al-Quran. Ya, fi Masjid. al-masjidi. Karena bulan puasa, dia nggak bisa sholat, nggak pulang. Dibaca Nggak Quran pulang. dulu. Kan gitu, Pak. Pergi sahur pulang sahur. Apa sih yang kalau diem di masjid, kalau lagi bulan puasa yang dibaca? Masa WA? Ya, Quran lah. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana fil masjidi. Qara'a kan fi'il, sudah tahu. Fil, fil madi. Muhammadun Muhammadun itu fa'il. fa'il. Al-Qur'ana Quran itu maf'ul. isim tuh. Maf'ul. Maf'ul bi. Makul Maf'ul bi. farsi. Fi itu kan huruf jar. Huruf jar. Fi-nya huruf Masbuk. jar. Fi namanya harful jar, ya. Jar. Jar atau jar? Jar. Jar. Jar atau jar? Jar. Jar. Ya, Ya jar ya. Istilah ini harus pelan-pelan diluruskan ya. Jangan pakai huruf jar lagi. Dirijen. Bukan, takutnya penanak nasi. Masbuk bi harfil jar. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-masjidi disebutnya Objek tuh. masbukun Biharfi. Bi harfil jar. filjar. jar. Enggak jar lagi. Ya. Nama lainnya adalah isim. Nama lainnya Mas'ul bi. Subjek. isim Objek. Tadi itu majrur. Majarun. Nama lainnya Maju. nama teknis lainnya. Isim. Jadi yang dimaksud masbuk itu apa sih masbuk? Terlambat. Topik terlambat. Mm-mm. Itu kan adanya di depan atau di belakang kalau terlambat? belakang. Belakang. Iya, Didahului. iya makanya. Makanya dia di belakang apa adanya? Di belakang huruf Jar. jar. Gitu. Itu dinamakan masbuk biharfil jar. Maksudnya didahului oleh huruf Jar. Ya.
Ya. Di belakang huruf jar dia tempatnya. Pokoknya isim yang ada di belakang huruf jar namanya apa? Masbuk biharfil jar. Masbuk. Atau nama lainnya apa? Jadi, Majrur. isim Majrur. majrur. Tandanya dengan apa? Kasro. Fa'il. Tandanya dengan apa? Kasro. Kasro. Paham sampai sini? Jelas. Jelas? Atau Pak Ustadz, tadi mengenai istilah baik doma atau domaten dalam ilmu nahu disebut doma. Ya, Itu Muhammadun itu kan sebagai fa'il. ya. Nah, dia selalu apa ya? Domaten ya. Ininya ya. Nah, karena nama itu. Misalkan apapun dia sebagai apa fa'il selalu domaten nggak Pak Ustadz? Enggak selalu. Nggak selalu. Kalau ada alif lamnya, pelajaran yang lalu nih. Ya. Kalau isim ada alif lamnya, pakai tanwin atau tidak? Tanwin. Nih, baik. Pertanyaannya, Tanwin. saya ganti deh kalimatnya, jangan Muhammadin mulu. Misalnya, Aliyu. sama Ahmad. juga itu, Mbak. Benda Pak Ustadz, benda. Ya, tadi dulu. Pesawat Darosna, berangkat gitu Pak Ustadz. Pesawat terbang berangkat gitu. atau libu. Mhm. Darosa atau libu al-Arabi Aduh, iya. fi al-fasli. Pasal. Siswa itu belajar bahasa Arab di kelas. Hmm. Mana fiilnya, Pak? Dorosa. Darosa. Mana failnya, Pak? Tolibu. Itu ada domaten bukan, Pak? Bukan ya. Kenapa? Ada alif lamnya. Ada di belakang. Begitu. Jadi enggak juga fa'il enggak harus pakai domaten, enggak, tergantung. Ada alif lam atau tidak. Berubah deh. Ya tetap domah saja disebutnya. Ya. Gimana? Paham? Siap. Siap. Clear? Clear, Sir. Nggak harus tolibun. Al-fasli sebagai apa tuh asu al-fasli? Sim. Faslu. Objek keterangan. Itu keterangan. Fil fasli. Keterangan. Subjek. Fi'il. Fa'il. Fasli. Ayo. Gimana dia? Subjek itu. Isim. Isim. Kedudukannya saya Fa'il. tanya. Kan kedudukan Oh, sudah belajar kedudukan. 3 nih ya. Fa'il, maf'ul bi, sama masbuk bi harfil jar. Cek. Keterangan apa? Al-fasli sebagai apa, Bu? Bu Hera? Mas. Karena di situ kan udah ada fiilnya darosa, failnya tolabu, kemudian Arabia tuh objeknya, Maf'ul bi. objek, itu. maf'ul bih. Yes. Fi-nya Berarti fil fasli apa? Keterangan tempat. Kita lagi di Arab, Pak. Masbuk biharfil jar. Pasti Mas. Kita lagi di Arab, bukan ada di Duren Sawit. Di harfil jar. Benar, kalau di Jadi, bahasa masbuk Indonesia, saya menanyakan kata al-fasli saja. Masbuk biharfil jar. Masbuk biar. Masbuk biharfil jar. Karena apa? Dia belakang dia. Iya. Isim yang hadir setelah huruf jar disebut. Masbuk biharfil jar. Ini huruf jarnya fi. Iya. Ya fi-nya itu yang huruf jar karena dia belakang jadi masbuk biharfil Di jar. harfil jar. Tetap dia kasroh. Iya. Bagaimana Pak Taufik? Iya. Paham. Hmm. Kalau ada contoh baru paham nih. Nah ini contohnya. Iya. Nanti contohnya dikirim tuh, soalnya ngetiknya apa nulisnya nggak keburu tadi. Ntar saya kirim pakai kantor pos. Itu aja PDF. Pos tercatat. Silakan, ada tanya.
Tanya Ustadz, Ya, misalnya kan yang Pak Ustadz kirimi kamus kemarin kan misalnya Yang mana tuh? membunuh nyamuk, misalnya membunuh kata kerja fiil. Itu kalau dibuka di kamus bahasa Arab itu lebih dari 3 kata, Pak Ustadz. Terserah kita mau pilih yang mana, Pak ya. ya betul. Jadi Oh, terkadang doroba yang. misalnya kata kata doroba. Membunuh. Doroba itu maknanya banyak, nggak hanya memukul. Bisa memberi contoh artinya. Perumpamaan. Lalu bagaimana Pak? Kita mengambilnya tergantung apa yang kita mau. Oh Maksudnya ya. mau berdasarkan kebutuhan kita. Gitu. Sama seperti misalnya kotala juga. Ini banyak. Jadi Pak Iskandar sudah download kamus. Ya sudah. Sudah bisa menggunakannya? Ya Saya sudah belum nih, bisa. Bila. belum Yang belum download. tinggal di-download saja. Itu Tuh aman tuh Pak Ustadz ya, downloadnya ya. ya itu yang sudah saya kirim linknya. Ya. Saya kirimin dong, biar saya download. Ya nanti saya kirim lagi pakai kantor pos. Ya Pak di grup ada kalau nanti saya Oh, ada ya. Maaf, Kemarin, nggak lihat, belum lihat. kemarin, Senin, Pak Hera, Bu Hera sudah download. kemarin baru baca nggak disimpan. Ya nanti iseng-iseng di download ya. Itu nggak kena itu nggak kena pajak itu. Eh, Saya rasa cukup. Ustadz, Ya itu kan ini ada yang misalnya membahas ini kata saum misalnya, misal katanya ada kata akar katanya atau kata dasarnya itu lihat di kamus juga itu, Pak. betul. Bapak coba ketik soma. Soalnya panjang pakai alif. Oh ya ya. Nah itu nanti kata dasar itu belajar di ilmu sorok. Soma ya sum. Oh, di situ, ya. Tapi kalau Bisa Bapak dibuka di tanya, kamus juga, Pak ya. Bapak ketik saja kata soma. Nanti juga muncul tuh soma ya sumu, soman, siaman. Oh Muncul. ya. Muncul Ya, atau Pak. tidak? Ya. Apa di situ munculnya? Soma, Yesumo. Terus setelahnya siaman pasti ada Ya, sauman. sama. Nah itu bentuk-bentuk itunya betul. Akar Masya. kata, Pak ya. Ya Itu apa maksud akar kata itu maksudnya, Pak? Itu. itu asal kata dari soma itu siam. Oh ya ya. Itu adalah kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Oh ya, Pak ya. Oke. Cukup Jelas, Pak ya. Oh jadi kayak kayak kalau dalam bahasa Inggris tuh gerund ya Pak Ustadz ya. Jaran. Ya. Jeren. Booking gitu Pak Ustadz ya. Ya misalnya Eating, tambahin ing gitu ya. ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Yam. Kata siamnya tuh Dari saum tadi. boleh. Jadi puasa itu maknanya masdarnya bisa siam, bisa saum. Oh ya ya. Tuh, Siam, saum. saum atau siam itu artinya puasa. Tapi kapan kita pakai saum, kapan kita pakai siam, itu nanti tergantung kajiannya. Kajian apa? Kajiannya mendalam, bukan kajian bahasa lagi itu ya. Maksudnya kajian tafsir. Kenapa ayat itu makanya siam, enggak saum, kan gitu ya Bu ya? Ya. Oh, katanya kasih Om Bay. Itu ada alasannya itu. Ada lagi? Ustadz, ini kembali lagi definisi. Dari kedudukan nih Ustadz ya, kalau dari kedudukannya. Ya, Darosa tolibul arabiyata fil fasl. Darosa itu kan dari kedudukan ini kan dia sebagai fi'il. Tolibu fa'il. ya. Arabiyata itu sebagai isim ya. Nah kalau fil fasl kedudukannya apa Ustadz?
Ini bukan. Bagus. Kalau Bapak tanyakan gabungan fil fasl tadi, Hmm. itu namanya disebutnya adalah apa istilahnya? Muta'alliqun. Nah, itu boleh. Sambung jadi dalam satu kata. Ya, kalau bahasa kita tuh keterangan tambahan. Iya, betul. Keterangan tambahan. Tambahan dalam kurung itu kalau Bapak bilang tadi apa keterangan tepat. Kurang tepat ya. Ya, Dari saya hari tulis di sini. ada cok Jadi al orang baik. fasli itu dia sebagai masbuk harfil jar. Terus tadi Pak Taufik bertanya Kedudukan. kedudukan. Kalau begitu Pak, gabungan kedudukan tadi Keterangan tempat. Fi fasl. itu namanya kalau bahasa Arabnya adalah muta'alliqun. Ta'al yakun. Muta'alliqun itu keterangan tambahan. Keterangan tambahan ya. Bisa maknanya jadi keterangan kata apa namanya, keterangan tempat. Keterangan tempat. Oke? Ya. Paham Pak? Ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Nanti apakah setiap ayat begini Pak? Bervariasi. Bervariasi. Ada fiil fa'ilnya. Bervariasi. Nah, tujuan kita itu paham ini dulu konsep ini. Ketika Ya. dikenakan pada ayat, nah kita paham. Paham ya sampai sini? Ya. Iya. Alhamdulillah. Oh. Baik. Luar biasa. Kalau memang belajar nahu itu cepat lapar perut. Nggak belajar aku kalau puasa lapar. Iya, 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 benar ya. Ini tadi kirimin takjil deh. Di Iya. apa? Di email. Bisa. Sekarang saya mau tanya, tebak. Yang bisa boleh pulang. Ini Ini udah pulang. terkait dengan lu. hadis Nabi. Sebagai penutup. Tapi di sini materi udah habis kan ya? Di bawah Habis. 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 Ini cuma sekedar kesimpulan aja kan? Hmm. Ya, tadi. Ini penutup. Penutupnya dalam redaksi Nabi. Jawab semampunya. Kalau nggak bisa berarti duafa. Kalau kagak mampu ya berarti duafa. Masakin. Iya masakin. Kata Nabi, ini kagak lagi hadisnya tentang karena berkaitan dengan puasa. Jadi oke lah saya kasih contoh dan kaitan dengan man aftara So, Ibu. so iman Hmm. ya fa lahu ajru Mhm. so Ya, dia ngomong. Mhm. min ya wala yang Mhm. kusuk Yang kusuk. in ajri so ini syai'un
Dah, Hmm. Barang terjemahnya barang barang siapa siapa yang memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, ah, pahalanya tidak ajrun saimun baginya tidak pahala berkurang seperti orang yang berpuasa. Orang seperti yang semula, berpuasa. tidak berkurang. Dan Wala ajrun yankus dan tidak berkurang min tidak ajrit berkurang. Ini salah nih. Iya itu. Dan Tidak berkurang pahalanya sedikit pun. Ya. Ada nggak pelajaran kita? Kan. Saya bertanya ini aja dulu. So iman sebagai penutup. Sebagai apa? Tim. Saya Soiman. nggak bertanya bentuk lagi. Saya bertanya kedudukannya sebagai apa? Cek. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maaf. Betul nggak, Pak Ustadz? Nggak boleh pulang nih. Betul kan, saya boleh pulang dong. Boleh pulang. Boleh buka. Lari ke masjid. Maf'ul bih. Pertanyaan kedua, sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Apa kedudukan ajri yang ini? Ajri itu Kerja hafil. Ah? Fil. Saya nggak menanyakan bentuk lagi, tapi menanyakan kedudukan tadi yang 3. Yang ini yang saya tanyakan. Oh, Masbuk dari ini. itu masbuk fil harfi. Iya. Masbuk biharfil. Fil harful jar. Ya. Kenapa Bapak jawab begitu? Karena didahului oleh itu tuh min. Ini dari Berkat. hebat namanya. Terakhir, pertanyaan terakhir. Syai'un. Apa kedudukan syai'un? Dama. Fa'il. Hah? Sebagai Fa'il apa? ya. Enggak, Fa'il. tadi tuh muta'alliqun. Sebagai fa'il, betul. Kan fa'il harus marfu. Ini kan marfu, Pak. Harus doma kan? Doma. Ya. Fi'ilnya mana fi'ilnya? Kan Yang kusuk fi'ilnya. Yang khusus. Ya, sesuatu itu tidak berkurang gitu terjemahnya. fil mudhari. Ya, Pak Ustadz. Hah? Fil mudhari bukan? Fil Ya, mudhari. fi'ilnya bil mudhari. Fa'il Iya, dari jadi- yang kusuk adalah syai'un. Jauh banget Sesuatu. gitu. Nah, jauh banget. Ilmu baru lagi kan. Ya. Ternyata setelah fi'il bisa fa'ilnya bisa Dari sisi ya. Ditendang jauh ya. ditendang jauh di sisi kata lain. lain. Banyak pada ayat begini. Variasinya. Tapi yang jelas nggak boleh fa'ilnya mendahului. Yang jelas fi'ilnya dulu, walaupun di sisi fi, baru fa'ilnya. Nggak boleh syai'un yang kusuk, itu nggak boleh. Nah, kalau pada hadis dari Al-Quran begitu. Yang kedua pelajarannya, syai'un itu fa'il. Syai'un itu orang bukan? Saya itu sesuatu Orang bukan? bukan. Bukan kan? Perlu digaris baru. Fa'il itu tidak selamanya orang. Paham? Iya. Nih, Jadi di benak kita fa'il itu bukan seperti subjek dalam bahasa Indonesia harus orang ngotot. Tidak selamanya fa'il tidak itu. selamanya Nah. keterangan. Bisa dimengerti? Ya. Wah, mulai mumet sampai sini. Tambah mumet tiap hari. Baiklah kalau begitu. Cukup Pak ya. Ya. Ya, Cukup. Ustaz. Sudah azan asar di sini waktu Indonesia bagian barat. Ya, Ya. selamat menunaikan ibadah puasa. Dan Mudah-mudahan. selamat berbuka puasa. Dan selamat berbuka puasa juga 3 jam. Tapi nanti, Tapi nanti. Pak Ustadz jangan lupa tuh itunya. Saya kamu sebelum punya di download bisa ya? Iya, nanti saya kirim ulang. Buat Bu Herawati, hati-hati di jalan. Ya, ya doakan kami juga kalau udah sampai di tanah air. Panggil-panggil Pak Taufik, Pak Jamal, Pak Hadi, Iya, Pak Habibie. Panggil Nanti semua. dikirimin ke ormas Iya, dari sana. panggil Ya. semua, Bu. Doain biar gampang fahimnanya. Ya, biar supaya dapat belajar pahimnya gampang gitu. Ibro mabrur.
Mudah-mudahan belajarnya lancar. Ini Amin. otak udah. Nanti kalau nggak bisa itu ada recordnya. Iya. Saya akan Ini kirim record. otak keriput nih belajarnya nih memang Nah, agak record YouTube ini ada. Kalau diminta nanti saya akan upload. Tapi kalau nggak diminta saya biarkan saja. Nah, jadi bagus lah Tapi itu. Pak Ustadz nge-record ya. Ya, ini ada recordnya nih. Iya, iya. Ini Alhamdulillah. record dari handphone saya. kemarin sudah ada yang Saya minta upload. Pak. Hah? Pak, kemarin sudah ada yang minta recordnya. Oh Kalau iya bisa. ya, baik nanti saya kalau begitu nanti saya upload ke YouTube. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha La illa ilaha anta illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair. Syukur Pak Ustaz. Ya. Ah. Pak,